Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel itu Malvika. Jadi di video kali ini saya tuh baru saja selesai mengganti ban motor saya yang bagian belakang dengan merek Kenda. Ya, ini adalah ban tubeless yang saya ganti dengan harga kurang lebih 235.000 di Vario Motor. Lokasinya itu nggak jauh dari Rumah Sakit Caritas. Ya, dia tepat di Simpang 4 Rumah Sakit Caritas. Jadi teman-teman gampang untuk mencarinya di Google Maps. Di Vario Motor ini ada banyak sekali teman-teman menjual spare part motor, aksesoris, kemudian perangkat untuk touring, kemudian untuk kegiatan motor, hobi-hobi, dia banyak jualnya di sana, lengkap lah pokoknya. Ini saya lagi perjalanan menuju ke Unsri di FK Ogan, kemudian di Unsri Bukit Besar. Nah, ini saya lewat jalan Simpang PS kalau sebutnya. Ini bisa kita lihat ya, di atas kita itu ada rel kereta api listrik atau LRT. Nah, ini kita udah sampai di Simpang PS teman-teman. Ini nggak jauh dari kawasan perkantoran gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini kalau kita lurus itu arah ke Kambang Iwak, arah ke Unsri Bukit. Kalau yang sebelah kanan itu kita arah ke PS Mall. Kalau ke kiri itu kita arah ke Rusunawa, ya, rumah susun. Nah, ini kita lurus saja. Nah, kalau nggak salah yang di sebelah kanan ini itu komplek perkantoran wali kota. Jadi dia ada di simpang PS Mall itu tadi. Ini kita lurus saja teman-teman. Ini nggak jauh lagi kita sampai ke arah Bukit Besar ya. Nah, dari daerah sini itu juga ada tembusan lain teman-teman. Jadi ada banyak sekali tembus-tembusan jalan di Palembang ini. Nah, ini kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Kita ambil lajur kanan. Kalau di sebelah kiri ini lumayan padat mobil. Jadi takutnya ada motor yang tiba-tiba menyalip, tapi kita nggak tahu karena ketutupan mobil yang sedang parkir. Nih lurus aja terus pokoknya. Nah, ini kita udah hampir sampai di lampu merah. Nah, ini perjambangannya mulai banyak nih. Kalau kita ke arah kanan, itu kita ke arah Unsri ya, Unsri Bukit Besar, FK Ogan. Kalau lurus itu kita ke arah Kambang Iwak. Nah, di situ ada masjid besarnya. Kalau ke kiri itu kita arah ke Jalan Merdeka, ke arah Monpera, ke arah Bundaran di Palembang ya, Pasar 16 Ilir, itu lewat sana. Di sana juga dia tembus ke daerah Kerajinan, ke daerah Masjid Agung, daerah Kerajinan ini teman-teman. Jadi di sana biasanya bikin plakat, bikin stiker, bikin muk cetak, ada semua di sana. Dulu zaman saya masih kuliah, saya sering sekali cetak muk di sana. Lumayan murah dan juga profitnya besar teman-teman. Nah, ini kita lurus aja arah ke Unsri. Ini saya udah sampai di jalannya ya. Ini jalan di Unsrinya tadi. Ini jalan one way. Jadi kita ikut alur teman-teman. Jangan sampai kita melawan arus karena di sini tuh ketat banget. Saya dulu pernah ketilang di sini karena saya nggak tahu ya bahwa di daerah bukit itu satu arah. Jadi saya melawan arah dan saya kena tilang waktu itu. Kemudian pelanggaran juga waktu itu saya nggak pakai lampu utama karena lampu utama saya putus. Jadi double lah pelanggarannya waktu itu. Nah, belajar dari pengalaman itu saya udah makin waspada bahwa di berbagai daerah itu dia ada aturannya masing-masing teman-temannya yang harus kita patuhi. Mungkin di daerah tempat saya itu agak longgar. Nah, kalau di sini dia lebih disiplin teman-teman ya. Jadi kalau ada pelanggaran langsung ditindak tegas. Salut untuk Kota Palembang. Oke, ini kita udah sampai. Kalau nggak salah ini namanya daerah apa ya? Pasca Sarjana, karena di sini dekat dengan Unsri Pasca Sarjana teman-teman, atau S2-nya. Nah, jadi jalan ini disebut sebagai Jalan Pasca Sarjana. Walaupun ada namanya, cuman saya lupa. Ini kita ikut aja jalurnya, karena dia cuma satu arah teman-teman ya. Jadi ikut aja arah aspal ini. Ini cukup hati-hati ya, kita harus hati-hati banget teman-teman. Karena kalau di Palembang ini orangnya langsung aja main potong. Kadang nggak pakai lampu sen, dia langsung belok teman-teman. Nah, ini dia. Di sebelah kiri kita itu ada bangunan besar. Itu adalah Unsri Pasca Sarjana teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lulus S1 dan mau melanjutkan studi ke S2,
Nah, ini dia gedungnya nanti, Gedung Pasca Sarjana Unsri. Ini dia, besar. Dulu kami beberapa kali ikut kegiatan di gedung ini. Ada banyak sekali kegiatan perkuliahan. Kami ikut di sini semacam seminar, kemudian workshop dan lain-lain dilaksanakan di gedung ini. Ini saya berhenti sejenak karena mau lihat maps dulu. Saya ada janjian mau beli memori soalnya. Di sini memory card murah 50.000 dapat yang 32 GB. Kalau di Pangkal Pinang wah nggak dapat teman-teman ya. Nah, ini saya udah sampai di depan Gedung Pasca Sarjana, jadi mau foto-foto dulu untuk dokumentasi bahwa saya udah sampai di sini teman-teman ya. Ini saya foto menggunakan handphone Redmi Note 10 Pro saya. Nih kameranya ajib banget teman-teman ya. Nah, setelah siang tadi saya puas makan mie yamin, kemudian keliling-keliling Unsri, Bukit Besar, kemudian Ogan, dan berkunjung ke tempat dosen saya. Nih saya mau perjalanan ke Unsri Bukit lagi. Namun bedanya ini di malam hari teman-temannya, sekaligus saya mau ngetes kualitas kamera dari Vimy Palm 2. Nah, ini saya lagi berhenti tepat di depan SMA 1 Palembang. Ini salah satu sekolah favorit teman-teman, letaknya tepat di depan Gang Ogan atau jalan menuju ke kampus FKIP Ogan di Jalan Sri Jaya Negara. Ini sekolah favorit teman-teman ya. Dulu kalau sebelum Covid di sini tuh padat banget teman-teman ya, bahkan macet parah. Makanya saya kadang males mau keluar kalau lagi jam-jam siswa istirahat atau siswa pulang sekolah. Apalagi kalau saya pergi kuliahnya agak telat teman-teman ya, sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Jalanan ini benar-benar padat teman-teman ya. Nah, ini saya mau masuk ke daerah kampus FKIP Ogan. Ini Jalan Sri Jaya Negara. Kalau ke lurus itu arah ke Macan Lindungan, arah ke Musi 2. Nah, kita ambil ke kanan teman-teman. Di kanan ini kampusnya. Jadi kalau di masa ini itu sepi teman-teman ya, karena kemarin ya kita dapat musibah besar lah se-Indonesia ya. Jadi perkuliahan dinonaktifkan dahulu. Nah, ini nggak jauh dari Jalan Sri Jaya Negara tadi. Ini kita bisa lihat teman-teman ya, ada sekolah, ada SMA. SMA apa namanya lupa saya. Jadi dia tepat di samping FKIP Ogan. Oh ya, ini adalah SMA Sri Jaya Negara teman-teman. Lokasinya tuh tepat bener-bener di samping FKIP Ogan teman-teman. Nah, di bawahnya sana lurus itu ada SMP Sri Jaya Negara. Nah, itu langsung di bawah binaan dari FKIP Ogan itu teman-teman. Bahkan dosen saya di situ salah satu pengurus sekolahnya, yaitu Bapak Hoirul Najib. Nah, ini kita lihat nih sebelah kanan itu adalah gedung FKIP Ogan teman-teman. Kampus biru kalau di Unsri kami sebut, karena gedung dari kampus FKIP atau kampus keguruan itu rata-rata warna biru. Jadi kalau di dunia perkuliahan ini ya teman-teman ya, warna-warna gedung itu menjadi ciri khas. Oh, dia nih mahasiswa mana tuh. Nah, ini tempat kosan teman saya dulu pada zaman kuliah. Di situ ada Bang Yuda, kemudian ada Ade, kemudian lurus sana ada tempat kosan Anwar. Nah, ini kita lewat jalan belakang kampus FKIP Ogan. Ini ada banyak sekali tempat kos-kosan teman-teman ya. Jadi tinggal pilih-pilih aja mana yang murah, mana yang bagus, mana yang nyaman. Di sini dulu ada teman saya namanya Anwar Hakim, itu kami kepanggil Kuyung. Dia ngekos di belakang kampus FKIP Ogan ini. Tempatnya itu murah katanya untuk per bulannya. Namun kita bisa lihat lah lingkungannya seperti apa ya. Di bawahnya tuh ada air, kami sebut sebagai Bunaken lah tempat kosan dia dulu. Ya banyak kenangan lah di kosan itu. Walaupun dia hanya 2 semester ngekos di sana. Nah, ini kami sering banget dulu main di daerah sini, jadi udah bener-bener hafal. Dan ketika kami datang lagi ke Palembang lewat jalan ini, wah rasanya nostalgia banget teman-teman ya. Oh iya, dulu kami pernah waktu itu mau ngambil sampel air di daerah sini. Jadi ada rumah. Nah, ini yang sebelah kiri ini, itu ada jembatan kecil teman-teman yang kayu itu. Jadi ketika kami mau ngambil air, waktu itu kami dimarahin sama ibu-ibunya. Hati-hati, jangan ngambil air di situ, nanti rubuh. Pergi, nanti rubuh. Siapa yang mau gantinya? Kalian. Nah, kalau yang ini itu kosan Anwar.
Yang kata saya tadi di bawahnya itu ada air teman-teman ya. Itu kami sebut Bunaken kosan dia. Nah ini jalan di belakang kampus. Ini pas bener di belakang kampus FKIP Ogannya. Jadi kecil banget tempatnya. Dan rata-rata di belakang ini itu kosan semua teman-teman ya. Kosan dari anak-anak yang kuliah di situ di FKIP Ogan. Nah ini ketika kita keluar dari gang ini, itu kita langsung masuk ke jalan Bukit Besar teman-teman. Karena jalan itu langsung mengarah ke kampus Ogan. Langsung mengarah ke kampus Unsri Bukit Besar teman-teman. Kampus utama yang di Palembang. Nah ini jalannya lumayan banyak polisi tidur. Ya mencegah lah orang biar nggak ngebut-ngebutan. Karena kita lihat nih kiri kanannya ya tembok teman-teman ya. Ini kita pelan-pelan. Di sini dulu ada ojek pengkolan teman-teman ya. Jadi dulu zaman-zaman masih ada Grab yang baru mau menyebar dan baru mau berjamur. Ini ojek pengkolan di sini tuh ya sering lah bikin masalah teman-teman. Karena rebutan katanya, rebutan cari rezeki dengan ojek ini, ojek konvensional sama ojek yang via aplikasi. Cuman kita lihat lah kalau sekarang udah mulai sepi lah karena orang ya lebih aman rasanya pakai yang digital teman-teman. Karena kalau yang pengkolan ini dia sering matok harga nggak wajar. Kalau yang via aplikasi ya itulah sesuai dengan jarak kita, kemudian fasilitas yang kita gunakan. Nah ini teman-teman jangan salah, kalau di jalan Bukit Besar ini dia satu arah teman-teman. Jadi ketika teman-teman salah arah, iya pasti teman-teman diklaksonin sama pengendara di sini karena bikin macet teman-teman. Ini daerah paling macet dulu sebelum adanya ya musibah besar itu. Nah ini kita bisa lihat ya di sebelah kiri kita ini itu adalah kampus Bukit Besar. Nah ini kampus Universitas Sriwijaya yang tertua teman-teman. Banyak cerita di sini karena dulu saya juga penerimaannya di sini waktu itu ngantrinya. Dulu ingat banget saya ngantrinya dari jam 6 baru masuk ke dalam buat wawancara itu jam 12 siang. Untungnya waktu itu wawancara saya adalah wakil dekan ketiga kemahasiswaan. Bapaknya waktu itu dari guru BK ya prodi BK lah. Itu yang wawancara saya. Sehingga waktu itu netapin UKT-nya UKT berapa ya? UKT 4 atau UKT 3 segitulah pokoknya. Nah ini dulu banyak kenangan juga karena pas kuliah dulu kan kami sering ke Indralaya. Jadi kami sering menggunakan jasa bis. Dulu ada bis kuning namanya. Bis itu paling diperebutkan teman-teman karena dia gratis. Cuman kurang nyaman ya. Belum lagi karena rebutannya itu main fisik teman-teman. Sering dorong-dorongan. Kalau sekarang udah ada Transmusi, ya kita bayar kurang dari 10.000 udah bisa menikmati fasilitas transportasi darat yang aman dan nyaman juga. AC-nya dingin, tempat duduknya bisa buat kita tiduran ya. Udah enak lah sekarang fasilitas untuk kita mengemban ilmu di Universitas Sriwijaya. Nah ini dulu di lapangan sebelah kiri tadi itu kami sering olahraga. Jadi kegiatan kampus dulu kami olahraga tiap sore di sana. Orsen namanya, olahraga dan seni. Kalau yang depan ini adalah perpustakaan. Jadi dulu saya pernah tes Suliat atau tes TOEFL-nya Unsri. Jadi waktu itu kami wajib ikut tes bahasa Inggris. Jadi ada persyaratan nilai khusus agar bisa ikut sidang. Alhamdulillah saya lulus di percobaan pertama waktu itu Desember dan saya dapat gratisan. Dan alhamdulillah lulus teman-teman. Jadi nggak perlu tes bahasa Inggris lagi. Waktu itu kami dikumpulin di gedung pertemuan atau gedung apa itu. Jadi waktu itu tesnya itu ada kayak tes kita waktu SMA. Ada listening, kemudian ada reading, seperti itulah. Dan alhamdulillah saya lolos. Jadi nggak perlu mengulang, nggak perlu keluar biaya. Karena untuk ikut tes itu kita bayar 100.000 per tes. Dulu zaman kuliah banyak teman-teman yang gagal teman-teman ya. Karena memang susah banget, saya akui susah banget soal-soalnya. Jadi banyak yang gagal lah dan mengulang beberapa kali. Nah ini kita udah sampai di kampus teknik teman-teman. Nih warna dia ungu. Nah nggak jauh dari sini itu kita bisa ke daerah kantin teman-teman ya. Namanya itu kantin pantai. Cuman saya nggak tahu juga kenapa dinamakan daerah pantai. Padahal di Palembang kita tahu ya nggak ada pantai, adanya cuma sungai. Tapi di kampus Unsri Bukit Besar itu ada pantai.
Saya nggak tahu bagaimana penamaannya bisa jadi pantai, kantin pantai orang sebutnya. Ada banyak sekali jualan makan di sana, dan ya rata-rata makanannya mahal banget ketimbang di FKIP Ogan. Makanya kalau untuk makan siang biasanya saya ke FKIP Ogan atau saya ke Miamin 777. Itu yang di arah Semanpul SMA 10 yang waktu itu saya bikin vlognya makan mie Yamin di sana. Nah, ini dia daerah kantinnya. Dulu kalau kami mau ke Indralaya, kami parkirnya di sini teman-teman. Bayarnya 2000, nanti kami dapat kartu parkir. Jadi motornya aman terparkir di sini. Walaupun kami di Indralaya itu sampai malam hari, aman tetap. Nah, itu tadi gedung yang kata saya tadi, kami pendaftarannya itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang karena saking padatnya pendaftar dari luar mau masuk ke Unsri. Nah, ini sebelah kanan itu ada tulisan lah Universitas Sriwijaya. Dulu bentukannya nggak kayak gitu teman-teman. Dulu dia hanya ada bulatan di tengahnya gambar logo Unsri dan tulisan Universitas Sriwijaya mengelilinginya. Sekarang udah dirombak, bagus buat foto-foto. Oke, kita perjalanan pulang teman-teman ya, karena udah cukup larut malam. Ini saya mau pulang ke daerah Mata Merah, Palembang. Dah, inilah keadaan kalau di Palembang malam hari. Daerahnya padat penduduk teman-teman, kemudian kendaraannya juga padat. Jadi harus ekstra hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kita disenggol orang ataupun kita nyenggol kendaraan orang. Hati-hati aja di dalam berkendara, tidak usah kita diburu-buru sama waktu, asal selamat aja lah kita teman-teman ya. Nah, ini saya udah masuk di daerah Mata Merah teman-teman. Jadi itu tempat nenek dan kakek saya tinggal. Sebenarnya nenek kakek saya ini punya rumah di Sakukenten, cuman tinggal di Mata Merah karena dulu kakek punya usaha burung puyuh dan bener-bener berkembang pesat di Mata Merah. Karena di sini mayoritas penduduknya itu adalah pedagang teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua pasar yang cukup besar dan juga banyak pembelinya. Itu ada di Balai sama di Pasar Jada ini. Nah, ini terletak di Kecamatan Kalidoni ya teman-teman ya. Di sini udah berkembang banget teman-teman ya. Jadi di dalam sini ada Indomaret 2, ada Alfamart 1 di daerah ini Mata Merah. Ini kita bisa lihat nih, ini Alfamart dia baru buka teman-teman ya. Dulu belum ada Alfamart di sini, di samping gang SMP 14. Kalau di sini kita nggak perlu khawatir teman-teman sama makanan ya, makanan pokok ataupun jajanan, karena seperti saya bilang tadi, di sini rata-rata orangnya pedagang. Jadi ya dagang apa saja lah, makanan ada, kemudian bahan pokok ada. Jadi bener-bener terpenuhi lah untuk keperluan orang-orang yang tinggal di daerah Mata Merah ini. Cuman yang menjadi kekurangan dari daerah ini adalah jalannya teman-teman ya. Jalannya itu dari zaman saya kuliah sampai saya datang lagi ke Palembang setelah sudah bekerja, ya jalannya masih kayak gitu aja teman-teman ya. Masih jelek banget. Dan jalannya membahayakan teman-teman ya. Saya dulu pernah waktu itu terjebak 30 menitan di dalam jalan Mata Merah ini hanya untuk mau keluar. Saking padatnya penduduk di daerah Mata Merah ini. Belum lagi kita harus berhati-hati karena di sini tuh rata-rata nggak ada aturan dalam membawa motor. Kadang pakai helm, kadang nggak pakai helm. Kemudian mika lampu belakang diganti yang menjadi warna bening, jadi bikin silau kita ya pengendara di belakangnya. Kemudian ya di sini kita harus benar-benar bisa jaga emosi teman-teman ya, karena di daerah Mata Merah ini rata-rata orang emosian. Jadi kita harus hati-hati juga di situ ya, jangan sampai membuat masalah. Ini bisa kita lihat ya, itu jalanannya hancur banget teman-teman ya. Nah ini nih, ini langganan saya dulu. Saya sering banget jajan bakso. Di sini tuh ada bakso beranak, tapi favorit saya di sini adalah bakso bakarnya. Bakso bakarnya itu cuma 2000 per tusuk dan itu enak banget teman-teman ya. Saya akui enak banget. Udah ukurannya besar, bumbunya nikmat ya. Nggak ada sisa-sisa kayak tulang di dalam bakso bakarnya itu. Enak banget. Jadi saya tuh rindu kalau ke Palembang nggak beli ini tuh rasanya nyesel banget teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja lah untuk video saya kali ini ya.
tujuan saya bikin video yang kali ini yang lumayan panjang ya, saya mau nunjukin ke teman-teman. Gini loh hasil mereka menggunakan Vimi Palm 2. Ya, tapi saya disclaimer dulu ya. Ini perekamannya memang menggunakan kamera Vimi Palm, namun untuk suara saya voice over atau saya dubbing. Karena untuk suaranya itu sendiri dari Vimi Palm itu dia terganggu sama noise dari luarnya, teman-teman, suara anginnya. Karena saya hanya memasang kameranya saja di helm tanpa ada bantuan mikrofon ataupun bulu-bulu windshield agar tidak kena udara ya. Jadi ini murni hanya kamera Vimi Palmnya saja. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena udah menonton video saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.